Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramdan Karim Amarullah dengan NPM 1012-2105. Oke, di sini saya akan membawakan materi tentang riset pemasaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah riset pemasaran di semester 5 ini. Adapun materi yang saya akan bawa yaitu yang pertama paradigma bisnis terkini, pemasaran dan riset pemasaran, klasifikasi riset pemasaran, penelitian pemasaran yang empiris, marketing research process, masalah dan GAP penelitian pemasaran, dan yang selanjutnya yaitu model penelitian pemasaran. Oke, masuk ke materi pertama yaitu tentang paradigma bisnis terkini. Oke, paradigma bisnis adalah cara atau pola dasar yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan usahanya. Ini mencakup bagaimana si perusahaan menghasilkan uang, mengelola sumber daya, dan berinteraksi dengan pelanggan atau mitra bisnis. Paradigma bisnis juga bisa melibatkan cara berpikir atau pendekatan yang digunakan dalam berinovasi, mengembangkan produk atau strategi pemasaran. Misalnya, paradigma bisnis dulu lebih banyak mengandalkan toko fisik untuk jual beli, tapi sekarang sudah banyak beralih ke model yang lebih modern, yaitu lewat online shop, e-commerce, karena perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan konsumen. Secara sederhana, paradigma bisnis adalah cara kita menjalankan bisnis, baik itu tradisional atau modern, tergantung pada kebutuhan dan perubahan zaman. Paradigma bisnis terkini mencerminkan cara baru dalam menjalankan bisnis dengan menekan pada inovasi, efisiensi, dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya yaitu ada transformasi digital, digitalisasi proses bisnis atau mengadopsi pada era modern seperti AI, big data, atau cloud, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu model bisnis berkelanjutan, yaitu berfokus pada berkelanjutan dan sosial mengenai lingkungan. Bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan ramah lingkungan lebih dihargai oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu customer centric atau berfokus pada pelanggan, yaitu menempatkan pelanggan sebagai pusat dari semua keputusan dan strategi, dan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan mudah untuk pemanfaatan teknologi. Oke, yang selanjutnya yaitu ada tren utama dalam paradigma bisnis. Yang pertama yaitu ada ekonomi berbagi atau sharing ekonomi. Model bisnis berbasis pemanfaatan sumber daya bersama, misalnya red sharing, COO working space. Yang selanjutnya yaitu bisnis berbasis langganan atau subscription based, yaitu pelanggan berlangganan produk atau layanan untuk mendapatkan kemudahan dan pengalaman yang lebih. Yang selanjutnya yaitu e-commerce dan marketplace, yaitu untuk peningkatan transaksi online yang didorong oleh platform digital dan global. Oke, bahasan yang kedua yaitu ada pemasaran dan riset pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang melibatkan perencanaan atau pelaksanaan dan pengambilan keputusan, pengendalian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan riset pemasaran adalah proses pengumpulan, analisis, atau interpretasi data yang relevan dengan pemasaran sendiri untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Tujuan dari pemasaran yaitu untuk meningkatkan penjualan, membangun brand awareness, dan menciptakan loyalitas kepada pelanggan. Strategi pemasaran yaitu segmentasi pasar, targeting, posisi produk. Definisi riset pemasaran. Proses yaitu proses pengambilan data, analisis, dan interpretasi data untuk mendukung keputusan pemasaran. Sedangkan jenis-jenis riset pemasaran yaitu ada riset pasar deskriptif, riset pasar eksploratif, riset pasar kasual. Sedangkan manfaat dari riset pemasaran adalah memahami pasar yang lebih baik, meningkatkan keputusan bisnis, dan mengurangi resiko. Selanjutnya yang dibahas yaitu klasifikasi riset pemasaran. Yang pertama ada riset eksploratif.
Tujuan dari riset eksploratif ini yaitu untuk menemukan ide, masalah, atau peluang yang belum teridentifikasi. Fungsinya yaitu menyediakan wawasan awal dan mengarahkan riset lebih lanjut. Contohnya wawancara mendalam atau diskusi kelompok yang berfokus pada grup diskusi. Yang selanjutnya yaitu ada riset deskriptif, yaitu tujuannya untuk menggambarkan karakteristik pasar atau fenomena tertentu yang ada. Fungsinya itu menyediakan data yang menggambarkan apa yang terjadi, misalnya mengenai perilaku konsumen dan di pasar. Contoh dari riset deskriptif yaitu survei kepuasan pelanggan atau penelitian demografi. Yang selanjutnya yaitu riset kasual. Riset kasual yaitu menilai hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Fungsinya yaitu untuk memahami bagaimana perubahan dalam suatu variabel mengaruhi variabel lain. Contoh dari kasus riset kasual yaitu uji coba harga untuk melihat dampaknya terhadap permintaan produk. Yang selanjutnya yaitu ada riset primer, yaitu tujuannya itu mengumpulkan data langsung dari sumber pertama. Metode yang digunakan misalnya survei, wawancara sesuai dengan kebutuhan riset. Contohnya yaitu menggunakan kuesioner untuk mengetahui preferensi konsumen. Yang selanjutnya yaitu ada riset sekunder, yaitu menggunakan data yang sudah ada dan dikumpulkan untuk tujuan yang lainnya. Metode yang digunakan seperti analisis data yang dipublikasikan, laporan industri, data pemerintah, atau riset akademik. Contohnya itu penggunaan laporan tahunan perusahaan atau data statistik dari badan pemerintah. Yang selanjutnya itu klasifikasi riset kuantitatif, yaitu pengumpulan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Metode yang digunakan seperti survei, eksperimen dengan skala pengukuran numeratik atau angka. Kelebihannya yaitu menyediakan hal yang lebih objektif dan dapat digeneralisasikan. Contohnya, survei penggunaan produk dengan pilihan jawaban yang terstruktur. Yang selanjutnya yaitu riset kualitatif. Tujuannya itu untuk memahami pandangan, pengalaman, dan perasaan konsumen dengan cara mendalam. Metode yang digunakan seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok, atau bisa dengan observasi. Kelebihannya yaitu memberikan wawasan yang mendalam untuk pemahaman konteks. Contohnya wawancara tentang persepsi konsumen terhadap sebuah merek. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada riset pasar, yaitu untuk mengetahui keadaan terbaru tentang dengan riset di pemasaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu penelitian pemasaran yang empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang mengandalkan pengumpulan data yang nyata, ada fakta dan pengalaman langsung untuk memperoleh kesimpulan. Berbeda dengan teori, penelitian empiris berfokus pada data yang dapat diamati dan diukur dengan dunia nyata. Lalu apa saja langkah-langkah dari penelitian empiris? Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah penelitian, yaitu dengan memulai dengan pertanyaan atau masalah yang ingin dijawab dan menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian pada perumusan hipotesis dan tujuan penelitian. Yang selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka, mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya untuk memahami konsep yang relevan, yaitu untuk membantu merumuskan teori dan kerangka konseptual penelitian. Yang selanjutnya ada hipotesis, adalah prediksi atau dugaan awal. Prediksi atau dugaan awal tentang hubungan antar variabel dengan variabel lain. Misalnya peningkatan pengeluaran iklan dapat meningkatkan penjualan produk. Selanjutnya itu ada desain penelitian, yaitu untuk menentukan bagaimana data akan dikumpulkan dan dianalisis dengan dua pendekatan utama, yaitu ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu pengumpulan data, yaitu mencakup survei, wawancara, observasi, atau bisa dengan eksperimen. Yang selanjutnya itu menarik kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis data, peneliti menarik kesimpulan apakah hipotesis diterima ataupun ditolak. Kesimpulan ini harus relevan dengan tujuan penelitian
dan mendukung dengan membantah pertanyaan penelitian yang diajukan. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil penelitian. Pelaporan ini menyajikan temuan dan kesimpulan dalam format yang terstruktur. Bagian utama, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Hasil penelitian harus jelas dan didukung oleh data yang dikumpulkan. Selanjutnya yaitu marketing research process atau langkah-langkah dalam proses riset pemasaran. Yang pertama ada definisi masalah, yaitu menentukan masalah atau peluang yang ingin diselesaikan. Yaitu yang selanjutnya itu ada desain riset atau pilih jenis riset, ada eksploratif, deskriptif, kasual, dan tentukan metode yang ingin dilakukan. Ada kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Kumpulan data seperti primer, yaitu survei, wawancara, observasi, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu interpretasi dan pelaporan, yaitu menarik kesimpulan dan menyusun laporan riset. Dan selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Gunakan hasil riset untuk merumuskan strategi pemasaran yang tepat. Yang selanjutnya yaitu proses riset pemasaran, membantu perusahaan memahami pasar pelanggan dan kompetitor untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya masalah dan GAP penelitian pemasaran. Masalah penelitian adalah isu atau pertanyaan yang ingin dijawab melalui riset untuk memecahkan tantangan pemasaran. Masalah ini muncul ketika perusahaan ingin memahami yang pertama, preferensi konsumen, perilaku pembelian, atau kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Sedangkan GAP penelitian pemasaran yaitu perbedaan antara apa yang sudah diketahui, maksudnya dari penelitian sebelumnya, dengan apa yang perlu diketahui untuk mengambil keputusan yang lebih baik. GAP ini mengidentifikasi area yang belum banyak diteliti atau dipahami dengan baik. Adapun model penelitian pemasaran. Model penelitian pemasaran adalah pendekatan yang digunakan untuk pengumpulan dan menganalisis data guna mendukung keputusan pemasaran. Model ini memberikan panduan tentang bagaimana menyusun riset yang efektif dan terstruktur. Adapun komponen utama model penelitian pemasaran adalah yang pertama adalah masalah penelitian, dan yang kedua desain penelitian yang telah disampaikan sebelumnya di slide ke belakang. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.